Sudah waktunya Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan Anda sekarang. Lagi-lagi, Anda perlu mengupdate CV. Untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, kita perlu winning CV. Ini bukan perkara yang mudah karena kita akan bersaing dengan puluhan, bahkan mungkin ratusan kandidat lain. Winning CV akan membawa kita ke proses rekrutmen selanjutnya, interview, hingga akhirnya menjadi kandidat terpilih untuk pekerjaan yang kita apply. Tetap di sini, saya akan berbagi dengan teman-teman semua bagaimana cara membuat winning CV yang standing out di antara ratusan CV yang lain. Bukan hanya untuk market Indonesia, tapi di market dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk teman-teman sekalian yang aktif di dunia karir. Bersama saya Anjar Prayudi, seorang IT profesional yang saat ini bekerja sebagai IT consultant di Australia. Sedikit cerita, saya memulai karir saya di Indonesia dan Southeast Asia. Setelah 7 tahun berkarir, saya pun pindah ke Australia. Saya memulai karir saya di Australia dari nol. Tidak ada satupun yang mengenal keberadaan saya sebagai seorang IT developer. Pada masa awal ada ratusan job advertisement yang saya apply. Saya bersaing dengan ratusan orang yang sudah dikenal di Australian market. Dan itu hal yang sangat berat. Dari ratusan aplikasi yang saya kirim, paling hanya 5 yang merespon. Itu pun tidak berkelanjutan. Memang benar kalau ada pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya depresi saat itu. 2 bulan pertama hidup di Australia, uang habis, pekerjaan nggak ada. Sejak saat itu, akhirnya saya betul-betul mempelajari proses rekrutmen di dunia profesional Australia yang sangat kompetitif. Teman-teman, di masa sekarang ini banyak sekali template CV yang cantik-cantik. Banyak orang yang mengira CV yang baik itu yang layoutnya keren dan kekinian. Mencantumkan skill yang kita miliki kalau perlu dengan parameter 1-10 biar kelihatan keren kayak digital. Microsoft Word, Excel, PowerPoint, language, communication skill, interpersonality, teamwork, dan sebagainya. Fotonya juga harus kelihatan ganteng, cantik, profesional seperti model. Memberikan kronologi pengalaman kerja yang kita lakukan di masa lalu dari awal sampai yang terakhir, termasuk sejarah pendidikan. Pokoknya bikin satu yang terbaik, setelah itu kirim sebanyak-banyaknya ke berbagai job opportunity. Kalau memang demikian CV yang teman-teman miliki sekarang, jujur saja CV Anda masih belum stand out. CV Anda nggak beda dengan CV kandidat lain. CV Anda masih sulit untuk menjadi winning CV. Nah, gimana caranya membuat CV yang stand out? Tunggu dulu. Sebelum kita membuat CV, kita harus paham dulu kenapa job advertisement itu ada. Saya pakai slideshow ya, biar kelihatan lebih jelas. Katakanlah ini sebuah perusahaan bisnis consulting. Untuk menjalankan proyeknya, mereka perlu seorang senior technical consultant untuk melit beberapa orang IT programmer. Ketika seorang project manager tahu kalau dia memerlukan seorang lead consultant, dia tuh sudah tahu kriteria seperti apa yang ia inginkan. Bukan hanya skill teknikalnya aja, tapi juga work ethic, personality-nya yang harus sesuai dengan standar perusahaan consulting. Project manager akan membuat job description, roles, skills yang diperlukan.
Kemudian meminta HRD untuk melakukan rekrutmen, diantaranya mempublish job vacancy online. Dalam melakukan rekrutmen, terkadang HRD juga memiliki keterbatasan SDM. Jadi hal yang wajar bila mereka melibatkan beberapa job agency. Job agency ini akan membantu mencari kandidat yang tepat. Nanti kalau kandidat yang mereka ajukan menjadi kandidat terpilih, mereka dapat komisi. Nah, dari sini kita tahu ya, jadi ada dua jalur untuk meng-apply suatu job. Melalui job agency atau langsung ke HRD yang bersangkutan, kalau kita tahu. Bisa kebayang ya, dari satu job vacancy itu bisa puluhan, bahkan mungkin ratusan orang yang apply. Jadi nggak mungkin HRD itu melihat manual satu persatu. Mereka menggunakan software yang namanya ATS, Applicant Tracking System. Nah, gimana cara kerjanya ATS ini? Dari job advertisement yang dibuat, ATS ini mengkoleksi keywords. Dari setiap job application yang diterima akan dicek apakah memiliki keywords tersebut dan berapa persen matching skornya. Biasanya HRD akan melihat yang skornya minimal 75%. Sementara kalau job agency, mereka akan melirik yang skornya sekitar 80% ke atas. Kalau ada itu juga. Nah, jangan sampai CV kita gugur karena kita nggak mencapai skor 75% tadi. Makanya teman-teman, sudah nggak zaman lagi sekarang satu CV digunakan untuk meng-apply banyak lowongan. Banyak yang nggak match. Karena setiap company memiliki karakter dan kriteria yang berbeda-beda, meskipun job title-nya sama. Perlu diingat teman-teman, tujuan kita di sini bukan membuat CV yang cuma lolos ATS, tapi yang bisa terpilih masuk interview, dan kemudian bisa berada di meja decision maker dan tentunya menjadi kandidat yang terpilih. Nah, siapa sih yang bakal dipilih nanti oleh perusahaan pencari kerja? Jawabannya simpel, yang paling cocok dengan kriteria perusahaan. Apanya yang cocok? Skill-nya cocok, personality-nya cocok, etika kerjanya, shared goals-nya, dan cost-nya. Ingat 5 hal itu, bukan hanya skill-nya aja, tapi seluruhnya. Ini saya buatkan contoh kasusnya. Saya pakai slide lagi. Katakanlah ini ada job advertisement untuk seorang senior SAP Technical Consultant. SAP itu IT software package yang biasa dipakai di banyak perusahaan. Nah, saya mau meng-apply job ini. Biasanya di job advertisement itu terdiri dari ada job title, advertiser, description, roles and responsibility, skills needed atau selection criteria, kemudian how to apply, dan ada sedikit company background biasanya di situ. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tadi saya sudah singgung ya, HRD ini umumnya hanya melihat skor dari software ATS. CV-CV yang mencapai skor minimal 75% akan dicek manual berdasarkan keyword. Umumnya keywords yang berada di bagian selection criteria atau skills needed, kemudian yang ada di roles and responsibility. Kalau terlihat betul, mereka akan serahkan ke project team. Untuk satu posisi, katakanlah sekitar ada 12 diserahkan ke project team. Itu pun kalau terkumpul banyak. Oleh project team, CV-CV ini akan dipelajari secara detail untuk difilter kembali. Agar CV kita masuk ke penyaringan berikutnya, kita harus make sure bahwa CV kita juga cocok di bagian personality, etika kerja, dan shared goals. Ini yang biasanya missing di banyak CV. Di mana kita bisa dapat keyword untuk 3 hal tadi? Biasanya ini suka terselip di company background dan job description. Dari 12 CV yang ada, biasanya hanya 3-5 yang akan terpilih untuk tahap berikutnya, interview. Nah, di saat interview nanti, disinilah kita membuktikan kemampuan kita dari elemen-elemen tadi. Apabila setelah interview semua kandidat, ternyata skor kita bersaing ketat dengan kandidat lain, maka besar kemungkinan CV kita menjadi pegangan para decision maker untuk mengambil keputusan akhir. Sekarang yuk kita belajar mencari keyword dari contoh job advertisement yang saya buat. Ini bagian job title dan description. Silahkan di-post di sini kalau mau membaca dulu. Nah, di sini kata kuncinya apa aja? Saya mengidentifikasikan keywords-nya adalah sebagai berikut. Senior SAP Technical Consultant. Business Consultant, Idea, Practice, Clients, Reach,
relentless energy, push further, practical, solution, unique, shared goals. Gimana? Kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Roles and responsibility. Silahkan di-post videonya di sini kalau mau membaca lengkap deskripsinya. Di bagian ini, keyword yang saya kumpulkan adalah module, solutions, leader, drive the growth, SAP business, sales, delivery, design solutions, SAP applications, business transformation. Technical expertise, provide advice, industry, best practice. Design, SAP technical solution, industry type, influence clients' thinking, adopt best practice, develop target state. Lead and maintain, RISE-F, report, interface, conversion, enhancement, forms, configuration, development, testing. Lead consultant team, lead client team, implementation cycle, planning, migration, cutover. Change management, develop training material, conduct training, post cutover. Develop relationship, internal stakeholders, external stakeholders. Lumayan banyak ya. Gimana? Kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita baca bagian selection kriteria atau skills needed. Silahkan di-post videonya kalau mau membaca lengkap dulu. Di bagian ini, keywords yang saya kumpulkan adalah postgraduate, information technology, business information system, business, engineering, mathematics. Leading, outstanding communication, consulting. 5 years experience, ABAP programming, full life cycle, SAP project, complex. SAP R3, CRM, PSCD, S4HANA. Knowledge of SAP solution, design and architecture, complex system, multicultural work environment, facilitate effective workshop, lead target state design. Work on client base, local and international, writing and verbal communication, attention to detail, analytical and problem solving skills. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian terakhir. Nah, di bagian akhir dari job vacancy ini ada company background. Tampak seperti nggak penting bagian ini, tapi sebetulnya ini penting. Silahkan di-post kalau ingin membaca. Bagian ini adalah untuk menunjukkan karakter perusahaan. Mereka ingin kandidat yang sesuai dengan karakter perusahaan dan goals mereka. Dari kalimat-kalimat ini saya bisa menangkap. Kalimat ini misalnya. Saya melihat bahwa mereka ingin kandidat yang bisa bekerja sama dengan orang lain dari berbagai background, ethnic, root language, cultural, dan sebagainya. Dari sini, terlihat mereka ingin kandidat yang siap bekerja di kawasan Asia Tenggara dengan standar internasional. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa mereka ingin kandidat yang selalu mengutamakan high quality result untuk klien dan nama baik perusahaan. Dari sini, kita bisa tahu mereka ingin kandidat yang bisa memberikan solusi atas permasalahan bisnis yang kompleks menggunakan teknologi. Mereka juga ingin kandidat yang penuh dengan ide dan memiliki solusi terbaik dan praktikal. Dari bagian ini, mereka ingin kandidat yang penuh percaya diri, pandai berkomunikasi, dan selalu menempatkan dirinya sebagai subject matter expert di depan klien. Ini penting sekali, terutama saat interview nanti. Kita tidak membahas teknik interview sekarang. Kita hanya akan membahas bagaimana CV kita terlihat sesuai dengan karakter perusahaan yang mencari pekerja. Subscribe channel kami agar teman-teman nggak ketinggalan ketika saya sharing tentang teknik-teknik interview. Dari keyword yang kita kumpulkan tadi, kita akan mulai membuat CV kita. Perlu diingat, CV yang saya contohkan di sini belum melalui proses spell checking, grammatical checking, dan proofreading. Jadi ini masih draft ya, bukan final version. Masih banyak kesalahan spelling dan grammar. Ayo kita pakai layar yang lebih lebar ya. Ini adalah keyword yang saya kumpulkan tadi. Saya bagi menjadi 3 topik.
company culture, roles and responsibility, dan selection criteria. Keywords yang paling penting tentunya job title itu sendiri, Senior SAP Technical Consultant. Kemudian perhatikan moto di bawahnya. Saya membuat suatu statement singkat dengan kejujuran, bukan mengada-ada, menggunakan keyword dari company culture. Commit, professional, reach, shared goals. Ini statement bahwa saya sangat cocok menjadi bagian dari company Anda. Nah, bagian CV berikutnya adalah summary. Silahkan di-post kalau ingin membaca lengkap yang ada di screen. Di suatu CV, bagian pertama dan terpenting adalah summary. Summary bertujuan untuk memberikan pesan bahwa saya kandidat yang paling sesuai untuk kebutuhan Anda, baik itu dari sisi technical, work ethic, ataupun personality. Keywords yang saya gunakan di bagian ini, ABAP Consultant 5 years experience. For full life cycle, project. Leading experience, industry. R3, CRM, PSCD. Analysis, issue, problem solving, client. Best practice, practical, solution, complex system. Design, architecture, training, develop, test, cutover. Communication, consulting, internal, external, stakeholders. Attention to detail, team, push further, high quality, result. Multicultural, diversity. Nah, perhatikan bagaimana saya memilih kalimat agar sesuai dengan kultur perusahaan. Sekali lagi ini hanya draft ya, masih banyak spelling error dan grammatical error. Dan banyak orang yang bisa membuat bahasa Inggrisnya lebih baik dari ini. Capacity in analyzing issues. Problem solving client challenges. Provide best practice solution in complex IT systems. Ini sesuai dengan kultur perusahaan consulting, memberikan solusi terbaik untuk klien atas masalah bisnis yang mereka hadapi. Kemudian, strong communication and consulting. Berarti kita punya confidence dan memiliki karakter sebagai subject matter expert. Relationship with all levels of stakeholders. Ini berarti kita client oriented dan good communicator. Commit to professionalism, push further for better effort. Dengan kata lain, selalu mendahulukan high quality result. Working in multicultural and diverse environment, menunjukkan bahwa saya bisa bekerja dengan orang dari bermacam negara, berkolaborasi dengan orang dari background yang berbeda-beda. Inilah kenapa satu CV sebaiknya digunakan untuk satu job vacancy. Jangan satu CV digunakan untuk meng-apply banyak pekerjaan, karena karakter perusahaan itu beda-beda. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya, SAP Exposures. Ini sedikit uncommon di antara CV yang lain. Saya buat bagian ini untuk menggambarkan seberapa luas pemahaman saya sebagai Senior SAP Technical Consultant. Di bagian ini, saya akan memasukkan keywords, module, program, report, interface, enhancement, form, config. Nah, di bagian berikutnya ada Employment Chronicles. Di video ini saya akan memberikan satu contoh experience saja. Silahkan di-post untuk membaca lengkap. Nah, di sini saya mencoba memasukkan keywords berikut. Collaborate, business, advice, workshop, plan, RISE, execute, expert, knowledge, relationship, target, conversion, written, verbal, communication, delivery, unique, application. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini saya rasa saya cukupkan dulu sharing saya tentang bagaimana cara membuat CV yang stand out. Selalu diingat, CV yang stand out bukan CV dari satu sisi yang menampilkan technical skill dan personality kita tanpa melihat kebutuhan perusahaan. CV yang stand out adalah CV yang menunjukkan bahwa kita bisa saling menguntungkan. Saya memiliki skill yang mereka perlukan, memiliki personality dan work ethic yang sesuai dengan kultur perusahaan, dan perusahaan tersebut bisa memberi kita kesempatan untuk berkembang.
ada shared goals yang akan dicapai bersama. Masih banyak yang ingin saya bahas sebenarnya, tapi akan terlalu lama kalau kita habiskan dalam satu video. Untuk itu jangan lupa subscribe channel kami biar teman-teman cepat mendapat update tentang pengalaman saya berkarir di luar negeri, yang tentunya bisa diterapkan di Indonesia. Kalau ada masukan atau ingin saya membahas suatu hal, silahkan ditulis di komen bawah sini. Mudah-mudahan saya diberi kesempatan untuk membahas di video berikutnya. Jangan lupa di like dan share video ini ke seluruh pertemanan Anda. Bersama saya Anjar Prayudi di My Special Life Career. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.